Indonesia adalah negara yang kaya. Beragam etnis dan budaya merengkuh Katulistiwa. Kaya akan hutannya yang begitu luas, indah, dan berharga. Harmoni yang tercipta antara manusia dan alam adalah warisan yang akan kita jaga demi masa depan bangsa. Dan kita persembahkan bagi dunia. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bagian perwujudan dari Rencana Strategis Nasional dari pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Pengetahuan, kesadaran pentingnya menjaga dan mengelola sumber daya alam, serta menjaga kelestarian alam Nusantara menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari mandat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Salah satu fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam satu dekade ini adalah mendukung berlangsungnya peningkatan kualitas SDM sebagai katalisator dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Sumber daya manusia, ini kekuatan besar kita untuk membawa kapal besar Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas. Penyuluh kehutanan dalam konteks pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan memiliki peran strategis. Mereka hadir di tengah masyarakat sebagai bentuk kehadiran negara. Penyuluh kehutanan berperan khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani hutan. Dengan melaksanakan rangkaian program pelatihan dan kegiatan penyuluhan dalam kerja-kerja kami demi sustainabilitas masa depan perhutanan dan lingkungan hidup Indonesia. Peningkatan kapasitas sangat diperlukan untuk memastikan para penyuluh memiliki pengetahuan terkini di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk disampaikan pada masyarakat. Dalam meningkatkan kapasitas penyuluh dan pendamping, BP2SDM tidak hanya berkonsentrasi dalam lingkungan KLHK, melainkan melibatkan masyarakat, kelompok tani hutan, maupun swasta dalam bidang kehutanan. Di tahun 2024, terjadi lonjakan tinggi, sampai dengan Agustus sudah 3.909 penyuluh yang dilatih. Sampai Agustus 2024, BP2SDM telah berhasil menjalankan program peningkatan kapasitas penyuluh terhadap 3.078 penyuluh ASN, 6.029 penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, dan 883 penyuluh kehutanan swasta. Dalam kurun waktu 10 tahun, melalui 2.694 penyuluhnya yang tersebar di seluruh Indonesia, KLHK membina dan mendampingi kelompok tani hutan menuju kemandirian. Penyuluh kehutanan berperan khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani hutan. Di tahun 2023, penyuluh BP2SDM telah berhasil membina dan mendampingi 3.725 KTH dengan nilai transaksi ekonomi 686,78 miliar. Kinerja penyuluh kehutanan meningkat secara tajam di tahun 2024. Hanya sampai dengan Agustus 2024, KTH yang dibina dan didampingi sudah menjadi 5.026 dengan nilai transaksi ekonomi 624,06 miliar. Para penyuluh yang dikerahkan berjalan berdampingan bersama masyarakat setempat, membentuk sebuah ikatan kepercayaan untuk menghasilkan perkembangan yang sinergis dan optimal. Sejak tahun 2015, Kementerian LHK berhasil mendukung peningkatan kelas KTH mandiri dari pemula ke madya sebanyak
1.697 kelompok dan peningkatan KTH Mandiri kelas Madya ke kelas utama sebanyak 385 kelompok. Penyuluh wajib memahami kearifan lokal agar aspirasi dan komunikasi yang terjalin menghasilkan kerjasama yang baik dan optimal. Dalam melaksanakan kerja-kerja kami bersama masyarakat, tidak jarang kami diharuskan untuk mempelajari metode komunikasi yang sesuai dengan budaya setempat. Itu adalah sebuah tantangan yang kami terima dengan seksama demi mewujudkan hubungan kerjasama yang baik untuk mencapai hasil yang optimal. Selain mengembangkan SDM di dalam ruang lingkup KLHK dan masyarakat setempat, kami menyelenggarakan pelatihan SDM serta mengembangkan learning management system untuk membangun SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang LHK pada lembaga masyarakat dan komunitas. Sumber daya manusia yang kompeten akan lebih meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya kehutanan dan lingkungan hidup. BP2 SDM telah menyelenggarakan pelatihan SDM aparatur, non-aparatur, dan vokasi bidang LHK yang menghasilkan 37.042 orang terlatih. Produktivitas dan daya saing SDM LHK kemudian dikuatkan melalui uji kompetensi dalam mendorong pengembangan karir dan profesionalisme melalui sertifikasi kompetensi SDM aparatur dan non-aparatur binaan Kementerian LHK. Kementerian LHK juga menaungi 5 sekolah menengah kehutanan yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Sekolah ini merupakan lingkungan generasi penerus muda, tempat mereka tumbuh dan berkembang menjadi bibit perubahan Indonesia. Dengan fasilitas asrama dan pendidikan gratis yang ditawarkan kepada para calon pelajar, kami tidak hanya menjawab persoalan kebutuhan SDM berkualitas di masa depan, tapi juga memberikan peluang kepada mereka untuk meningkatkan kesejahteraan hidup melalui jalur afirmasi bagi putra dan putri dari anggota kelompok tani hutan. SMK Kehutanan mencetak 2.370 lulusan tenaga menengah kejuruan kehutanan dalam 5 tahun. Melihat luasnya ruang lingkup upaya-upaya pemberdayaan sumber daya manusia dalam unit kami, BP2 SDM, kami membangun sebuah sistem informasi untuk mendukung rangkaian kegiatan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih terintegrasi. Sistem informasi manajemen penyuluhan adalah sebuah aplikasi berbasis daring yang berisi tentang panduan terhadap seluruh aspek daripada kegiatan penyuluhan. Dengan capaian kami yang masih jauh dari sempurna, kami berharap adanya kesinambungan visi yang akan terus berjalan. Begitu banyak yang sudah dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama 1 dekade ini. Menghasilkan manusia-manusia hebat untuk menjaga kelestarian alam Indonesia di setiap pelosok Nusantara. Dengan pelatihan dan pembinaan intensif dan menyeluruh, mereka semua siap bekerja untuk menjaga kawasan kehutanan dan lingkungan hidup. Dan kita pun harus selalu siap untuk bisa meneruskan kebaikan yang mereka ciptakan tiap harinya. Untuk masa depan lingkungan Indonesia yang lebih hijau, lebih sehat, lebih bersih. Jaga kesinambungan kerja-kerja yang berhasil. Jaga lingkungan hidup kita, jaga masa depan Indonesia. Jaya senantiasa, Nusantara tercinta.